dalam pembelajaran jarak jauh pada pelajaran IPS. Namun sebelumnya, marilah anak-anak seperti biasanya kita hadiahkan suratul Fatihah pada Bapak Ibu Guru yang mengajar kalian di MTS Nahdlatul Muslimin. Semoga beliau diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam hal apapun. Begitu juga semoga ilmu-ilmu yang kamu terima bisa bermanfaat berkah bagi kalian ke depannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, kita masih pada materi yang sama, yaitu interaksi sosial. Kita menginjak pada bagian kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kita simak anak-anak. Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dengan kelompok. Anak-anak, dengan adanya keteraturan sosial, maka di sini ada ketertiban sosial yang akan terjadi dan keselarasan sosial pun akan dapat dicapai. Nah, apa ciri-ciri terbentuknya adanya ketertiban sosial? Ini tentu kita dapati adanya sistem nilai dan norma yang berlaku, kemudian individu atau kelompok menaati nilai dan norma yang berlaku, dan individu atau kelompok memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Anak-anak sambil memperhatikan lembar kerja. Kemudian dalam pelaksanaan atau dalam interaksi sosial ini nanti akan berpengaruh sekali di masyarakat. Kita tahu bahwa manusia itu membutuhkan orang lain, sehingga nanti mereka disebut sebagai makhluk sosial. Nah, agar bisa mengena di masyarakat, maka di sini nanti akan timbul adanya beberapa sosialisasi, ya. Kemudian pengaruh sosialisasi terhadap peran dan status sosial. Ini tentu saja akan dibutuhkan adanya sebuah badan atau lembaga yang bisa membantu kelancaran atas kebutuhan-kebutuhan manusia. Kita simak, yaitu di situ akan timbul adanya lembaga sosial. Manusia dalam hidupnya nanti dia tidak luput dari orang lain. Maka di situ karena mereka memiliki berbagai macam kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Jadi kita ambil salah satunya, misalkan adanya pendidikan. Nah, apa itu lembaga sosial? Yaitu satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan dalam hidupnya. Kemudian, apa sih fungsi daripada lembaga sosial tersebut? Lembaga sosial tersebut ini mempunyai ciri dan fungsi. Pertama, bahwa lembaga sosial ini merupakan organisasi yang bersifat tetap. Kemudian lembaga sosial merupakan satu organisasi
yang terstruktur secara rapi. Kemudian keberadaan lembaga sosial ini berkaitan dengan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ciri dan fungsi daripada lembaga sosial lainnya, bahwa lembaga sosial ini nanti memiliki sistem nilai dan sistem norma yang mengikat perilaku manusia. Nah, kemudian kita akan menyimak lebih lanjut bahwa interaksi sosial itu nanti bisa saja terjadi, bisa saja di rumah. Kita bisa berinteraksi dengan adik, kakak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Kemudian kalau misalkan di sekolah, kita bisa berinteraksi dengan teman, guru, atau karyawan, atau penjaga sekolah, atau anggota-anggota lingkungan sekolah lainnya. Nah, kita simak apa saja ya. Jadi itu ada beberapa ahli yang memberikan batasannya apa sih sebenarnya interaksi sosial sekaligus pada kelembagaannya. Contoh pada lembaga-lembaga sosial yang ada ini bisa saja pertama kita simak, yaitu adanya lembaga masyarakat yang terdekat terkecil, yaitu adanya lembaga keluarga. Kita tahu bahwa lembaga keluarga ini adalah satuan sosial terkecil dan paling mendasar bagi terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan biologis misalnya, adanya emosional, mungkin saja pendidikan, sosial, budaya. Ini contoh hubungan yang pertama diterima masyarakat ada dalam keluarga. Kemudian selain lembaga keluarga, di situ ada lembaga lembaga agama dulu, tidak apa. Lembaga agama ini merupakan satu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan mempersatukan semua penganutnya dalam satu komunitas moral yang kita sebut dengan umat. Nah, ajaran agama di situ nanti sangat berperan dalam memperbaiki moral manusia, terutama yang terkait dengan hubungan antara sesama manusia atau hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya dan hubungan manusia dengan sang penciptanya. Kemudian adanya lembaga lain, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ini adalah bertujuan memenuhi semua kebutuhan masyarakat, mulai dari soal pendidikan dan lain sebagainya. Lembaga ini diartikan sebagai lembaga sosial yang menangani masalah pemenuhan kebutuhan material dengan cara mengatur pengadaan barang atau jasa, kemudian menyalurkan barang atau jasa dan mengatur pemakaian pemakaian barang atau jasa yang diperlukan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari. Kemudian inti pokok lembaga ekonomi ini mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan
ini adalah satu lembaga ataupun wadah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Misalkan di situ bisa kekuatan spiritual keagamaan atau pengendalian diri atau kepribadian, kecerdasan atau berupa akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pendidikan itu nanti bisa diraih dengan cara pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal ini pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi ini membutuhkan jenjang, ya mungkin saja mulai PAUD atau TK atau SD, SLTP sampai perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan informal. Ini pendidikan yang kita dapati di lingkungan keluarga. Ya, jadi apa yang pertama kita dapati. Kemudian pendidikan non formal. Ini satu pendidikan ketika sekolah atau kelas-kelas formal di lingkungan keluarga tersebut merasa belum tercukupi atau masih kurang. Kemudian dalam lembaga atau mungkin ada lembaga kesehatan, yang mana di sini lembaga itu bertujuan untuk membantu kesehatan masyarakat sehingga dalam melakukan kegiatan sosial lainnya tidak terganggu. Kemudian kita perhatikan untuk pada lembaga ekonomi. Pada saat kita melakukan kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan berbagai macam masyarakat, kita juga tidak luput memperhatikan bagaimana lingkungan ekonomi kita. Yang kita namai lingkungan ekonomi itu adalah sebuah lingkungan yang mengatur faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap jalannya kegiatan ekonomi. Kita tahu kegiatan ekonomi itu bisa kita nikmati kalau memang kita memahami apa saja faktor-faktor produksi di masyarakat. Lingkungan kita, alam kita bagaimana, jadi kita harus memahami bagaimana sumber daya alam kita, kemudian tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kita tahu anak-anak, barang atau jasa yang kita nikmati ini harus betul-betul kita tahu kondisi lingkungan kita, sumber daya alam kita itu seperti apa, menyuguhkan atau tidak. Lantas dibutuhkan juga adanya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja inilah yang nantinya akan menentukan mengolah berfungsi atau tidaknya barang dan jasa. Maka di sini tenaga kerja sangat penting sekali. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan di sini bukan tenaga kerja yang teori, tapi tenaga kerja yang betul-betul siap pakai. Ada keterampilan plus keahlian. Modal ini adalah kelancaran daripada usaha. Tanpa ini kita nggak bisa. Modalnya berupa apa? Bisa modal tetap, bisa modal lancar. Modal tetap itu modal yang bisa kita pakai untuk 3 kali, 5 kali produk. Kemudian kalau modal lancar, modal yang siap, modal yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya jiwa kewirausahaan. Jiwa seseorang yang mempunyai jiwa kokoh, mandiri, mau bekerja tanpa pamrih. Kemudian kita perhatikan tadi bentuk sumber daya. Sudah kita pahami bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam.
hanya saja belum bisa diusahakan karena tenaganya masih kurang. Apa Indonesia tidak ada tenaga lebih-lebih, cuma tenaga terampil dan ahli untuk membangun negara ini masih dikuasai oleh orang-orang atau kelompok tertentu. Sedang kita mungkin menengah ke bawah mau membangun susah, karena kita membangun diri kita sendiri itu susah. Kadang-kadang untuk sekolah saja masih bertanya-tanya. Modal dan kewirausahaan. Ini yang penting, yaitu kewirausahaan. Ada semangat mau bekerja tanpa pamrih, tidak karena orang lain, karena atau yang lainnya. Kemudian, nah kita perhatikan dari semua kegiatan-kegiatan interaksi di dalam masyarakat yang dibantu oleh berbagai lembaga dan memahami kondisi alam, kondisi dari penduduk, kondisi dari kita sendiri, maka di sini akan berpengaruh pada budaya sekitar. Yang kita katakan budaya ini adalah hasil karya seseorang, hasil karya cipta masyarakat, bisa saja di bidang seni, bisa saja di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, wujud daripada adanya interaksi sekolah, interaksi sosial ini nanti bisa saja kita dapati dalam pengaruh interaksi internal, yaitu pengaruh yang ada di dalamnya sendiri. Nah, interaksi internal di situ terjadi karena adanya satu proses belajar kebudayaan hasil karya masyarakat, baik warga yang bersangkutan, warga pribumi, atau mungkin saja para pendatang. Nah, di dalam interaksi internal ini manusianya nanti akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat melalui sosialisasi, yaitu melalui pengenalan yang ada. Sedangkan enkulturasi dalam bahasa Indonesia ini berarti pembudayaan. Nah, itu nanti tergantung masyarakat itu secara perorangan akan mempelajarinya, kemudian menyesuaikan alam pikiran serta sikap dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, kemudian mungkin sistem norma atau aturan-aturannya. Kemudian di situ nanti juga akan adanya juga peraturan-peraturan di masyarakat. Jadi pada proses interaksi internal ini anak-anak hanya bisa terjadi apabila nilai-nilai satu kebudayaan sudah diakui serta menjadi milik dari masyarakat tertentu. Sambil nyimak lembar kerjanya atau buku paket yang ada ya anak, jangan mendengar saja langsung mengerjakan soal, tidak boleh ya, simak dulu. Kemudian pengaruh interaksi sosial pada budaya yang lain, yaitu adanya interaksi eksternal. Bentuk interaksi eksternal ini berarti pengaruhnya dari luar. Ini adalah interaksi antara satu budaya kelompok masyarakat dengan budaya luar yang datang ke arah daerah tersebut. Nah, biasanya interaksi eksternal ini berkaitan dengan adanya perpindahan penduduk ke wilayah lain, sekaligus menyebarkan budayanya
tersebut. Makanya anak-anak dalam interaksi eksternal ini mau tidak mau budaya atau kebiasaan para pendatang lambat laun akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat asli. Mungkin saja tidak sengaja mereka akan bisa menanamkannya lewat berbagai proses. Mungkin saja adanya percampuran perkawinan, mungkin saja seringnya berkumpul sehingga kebiasaan-kebiasaan itu terpadu, sehingga mau tidak mau dalam interaksi eksternal ini memaksa kadang-kadang manusia ini nanti secara tidak langsung ada percampuran dua budaya yang menjadi satu dan memaksa bangsa Indonesia itu mempunyai banyak bahasa, banyak pakaian, banyak jenis makanan dan lain sebagainya. Demikian anak-anak mengenai materi yang kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial di masyarakat. Anak-anak, di situ ada soal evaluasi. Coba kamu nanti baca sejelas-jelasnya dan kamu jawab sesuai dengan materi yang kamu terima pada hari ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan materi yang kamu terima bisa bermanfaat dan berkah bagi kalian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.